Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Nur Indah Sari Radin dengan NIM 240860830003 akan mempresentasikan kampanye praktik baik untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Hastati SE MPD. Poin pembahasan saya pada video ini ada 5. Yang pertama, Zona Optimal Development disingkat CBD. Yang kedua, Scaffolding. Ketiga, intervensi penerapan scaffolding. Keempat, hasil intervensi. Dan terakhir adalah replika pembelajaran yang menerapkan scaffolding. Zona Optimal Development disingkat CBD adalah konsep yang diterapkan oleh Vygotsky untuk menggambarkan jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Terdapat 3 aspek zona optimal development. Yang pertama adalah aspek kemampuan aktual, kedua aspek asistensi, dan terakhir adalah aspek potensial. Dalam CBD terdapat 3 proses kolaborasi. Yang pertama adalah pemanfaatan bantuan yang relevan. Artinya, anak hanya dapat menerima dan memahami bantuan yang sesuai dengan tingkat pemahaman serta kemampuan kognitif mereka. Yang kedua, penilaian kinerja untuk kematangan psikologis. Artinya, keberhasilan siswa dalam menerima pendampingan menjadi indikator bahwa mereka telah mencapai tingkat kematangan kognitif yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Terakhir, kemandirian setelah bantuan. Ketika siswa mampu menyelesaikan masalah secara mandiri setelah menerima bantuan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kognitif mereka telah mencapai potensi maksimal dengan bantuan dari orang tua atau teman sebaya mendorong perkembangan di atas rata-rata. Scaffolding diibaratkan sebagai peracah bangunan yang berfungsi memberikan dukungan sementara selama konstruksi berlangsung, hingga bangunan tersebut mampu berdiri sendiri tanpa bantuan. Seperti peracah yang dipasang sementara selama bangunan belum selesai, scaffolding juga merupakan bantuan sementara. Ketika siswa mulai memahami konsep atau keterampilan tersebut, dukungan perlahan dikurangi, hingga akhirnya siswa mampu berdiri sendiri, menyelesaikan tugas tanpa bantuan, seperti bangunan yang berdiri tegak tanpa peracah. Scaffolding membantu menjembatani kesenjangan antara kemampuan aktual siswa dan kemampuan potensial mereka. Sesuai dengan konsep zona optimal development, setelah siswa cukup menguasai materi atau keterampilan, peracah dihilangkan dan siswa diharapkan dapat bekerja secara mandiri. Intervensi penerapan scaffolding pada zona optimal development melibatkan 5 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi zona optimal siswa. Guru harus memahami kemampuan aktual siswa, kemudian menentukan apa yang bisa dicapai oleh siswa dengan bimbingan. Yang kedua, memberikan dukungan bertahap. Pada tahap kedua, guru memberikan bantuan yang sesuai dengan kemampuan kognitif anak, baik dalam bentuk petunjuk atau contoh, sehingga mereka tidak merasa kewalahan namun tetap tertantang. Yang ketiga, mengurangi dukungan secara bertahap. Pada tahap ketiga, guru memberikan siswa lebih banyak kebebasan untuk menyelesaikan tugas mereka, mendorong mereka untuk mandiri dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi perkembangan siswa. Guru terus memantau kemajuan siswa untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan efektif dan bahwa siswa berkembang menuju kemandirian. Yang kelima, membangun kemandirian dan kepercayaan diri. Pada tahap terakhir ini, siswa mulai menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang memadai. Guru sepenuhnya melepaskan scaffolding
dengan harapan siswa bisa menyelesaikan tugas tanpa bantuan. Pada titik ini, siswa diharapkan telah mencapai potensi maksimalnya dalam zona of optimal development, mampu memecahkan masalah dan memahami konsep baru secara mandiri. Berdasarkan intervensi penerapan scaffolding pada zona of proximal development, maka ada 6 hasil yang didapatkan. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman dan keterampilan. Yang kedua, kemampuan dalam belajar. Yang ketiga, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Keempat, peningkatan kepercayaan diri. 5, transfer pengetahuan. Dan terakhir adalah pengukuran perkembangan kognitif yang lebih akurat. Penerapan scaffolding yang efektif dalam intervensi pembelajaran mendukung siswa untuk bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian, memperdalam pemahaman dan memperkuat kemampuan kognitif mereka sesuai dengan konsep zona of proximal development yang dikemukakan oleh Vygotsky. Replika pembelajaran yang menerapkan scaffolding pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks hikayat. 1. Mengidentifikasi kemampuan aktual siswa. Sebelum memulai pembelajaran, guru mengidentifikasi kemampuan siswa dalam memahami teks hikayat. Guru meminta siswa dalam membaca sebuah hikayat pendek dan menanyakan pengertian serta unsur-unsurnya. Dari sini, guru melihat ada 8 siswa yang sudah memiliki pemahaman tentang konsep dasar teks hikayat dan ada 22 siswa yang masih membutuhkan bantuan. 2. Memberikan dukungan awal. Pada tahap kedua ini, guru melakukan pemodelan berupa menjelaskan materi tentang teks hikayat. Kemudian, guru memberikan beberapa contoh hikayat yang sudah dianalisis, baik analisis terkait dengan definisi, ciri-ciri, sampai dengan unsur-unsur dalam teks hikayat. Setelah itu, siswa akan memahami contoh yang diberikan oleh guru. Dan selanjutnya guru memberikan petunjuk dengan pertanyaan terbimbing, seperti siapa tokoh utama dalam cerita ini atau apa pesan moral yang terkandung dalam cerita ini. Setelah memberikan dukungan awal, guru memberikan waktu kepada siswa untuk berkolaborasi dengan teman sebayanya. Siswa dikelompokkan dan diminta untuk menganalisis teks hikayat lainnya secara bersama-sama. Dengan bantuan teman sebaya yang lebih paham, mereka berdiskusi tentang unsur-unsur cerita dalam hikayat, baik itu tokohnya, latarnya, alur sampai dengan amanat yang ada dalam teks hikayat. Selama diskusi ini, siswa yang lebih mampu dapat memberikan panduan kepada temannya, sementara guru terus memberikan umpan balik dan pertanyaan untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Setelah mengidentifikasi kemampuan aktual siswa, kemudian memberikan dukungan awal sampai dengan kesempatan berkolaborasi dengan teman sebaya, maka pada tahap keempat, guru bisa mengurangi dukungan secara bertahap. Hingga pada tahap kelima bisa melakukan evaluasi kemandirian siswa dengan cara guru mengevaluasi hasil kerja siswa melalui tugas individu. Siswa diminta untuk memilih salah satu teks hikayat dan melakukan analisis terhadap unsur-unsurnya secara lengkap tanpa bantuan langsung dari guru. Hasil analisis ini dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa jauh mereka telah mencapai tingkat pemahaman mandiri terhadap teks hikayat. Tahap terakhir adalah replikasi dan pembahasan. Setelah siswa menyelesaikan tugas individu, guru mengadakan sesi diskusi kelas. Siswa yang sudah berhasil menganalisis teks hikayat diminta untuk berbagi pengalaman mereka dalam memahami teks tersebut. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa yang masih membutuhkan bantuan untuk mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi. Hasil dari intervensi scaffolding dalam pembelajaran teks hikayat ada 4. Yang pertama, siswa lebih memahami struktur dan unsur teks hikayat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis struktur cerita. 3. Meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dan terakhir adalah membangun kemandirian dalam menyelesaikan tugas analisis teks secara mandiri. Dengan metode scaffolding, siswa tidak hanya memahami materi secara mendalam,
tetapi juga belajar bekerja secara mandiri dengan dukungan yang tepat. Sekian presentasi saya terkait dengan kampanye praktik baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.